مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil halki ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul syam, marhaban ya syahrul qiyam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua sampai saat ini kita telah masuk dalam bulan suci Ramadan, yang mana Allah memberikan pengkhususan bagi kita umat muslim, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menyampaikan ajaran Islam secara sempurna, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan merupakan suatu bulan yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Maka bulan suci Ramadan merupakan suatu bulan yang Allah beri kesempatan kepada kita, yang di dalamnya terdapat penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kita dalam melaksanakan bulan suci Ramadan, ada beberapa yang harus perlu kita perhatikan. Pertama, ada orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang merugi dalam melaksanakan, atau orang-orang yang merugi di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad nomor 8843, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana hadis Rasulullah tersebut menggambarkan kepada kita semua bahwa banyak sekali orang-orang yang hanya melaksanakan ibadah puasa, namun mereka tidak mendapatkan pahalanya, dan salah satunya adalah hanya menahan lapar dan haus saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, yang menyebabkan ibadah puasa itu tidak mendapatkan sebuah pahala atau hanya mendapatkan lapar dan haus saja, salah satunya adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Maka firman Allah ini jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa sholat merupakan suatu kewajiban bagi kita seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, ketika orang yang berpuasa mereka tidak melaksanakan sholat fardu, yaitu salah satunya adalah sholat 5 waktu sehari semalam, maka mereka termasuk dikategorikan orang-orang yang merugi, karena mereka hanya tidak mendapatkan pahala, dan hanya mereka mendapatkan lapar dan haus saja. Seperti yang kita analogikan pada misalnya, saya misalnya memiliki uang 10 juta. Kemudian uang tersebut saya masukkan ke dalam sebuah lemari. Kemudian saya kunci uang itu, dan pada saat itu ketika saya ingin mengambil kembali uangnya, maka saya memerlukan kunci tersebut untuk membuka lemari itu. Pada dasarnya ketika kita tidak melaksanakan sholat, ketika kita hanya melaksanakan puasa, pada saat kita ingin mengambil uang tersebut nyatanya harus menggunakan pada sebuah kunci. Ketika kunci itu kita masukkan dan kita buka, itulah sholat. Maka sholat adalah sebagai passwordnya,
sebagai kuncinya ketika kita ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kisahkan kembali atau kita analogikan kembali seperti pada saat kita menabung uang di bank atau meletakkan uang. Pada dasarnya kita memerlukan sebuah ATM, kemudian ada buku bank. Ketika ingin mengambil uang dalam sebuah ATM, kita memerlukan sebuah password. Maka uang tadi yang kita analogikan itu adalah seperti puasa, kemudian passwordnya itu adalah sholat. Ketika kita lupa dengan passwordnya, maka senantiasa kita tidak bisa mengambil uang tersebut. Ketika kita ingin mengambil uang tersebut di kantor pada sebuah bank misalnya, akhirnya dia harus memerlukan sebuah buku. Maka buku ini adalah sebuah kunci ketika kita ingin mengambil sebuah uang. Maka dari itu, sholat harus tetap dilaksanakan. Ibadah puasa sebagai kewajiban kita juga sebagai umat muslim di seluruh dunia. Maka dari itu, kedua ibadah ini memang harus selalu beriring. Karena pada dasarnya seutuhnya manusia agar senantiasa melaksanakan ibadah apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang sudah Allah sampaikan kepada para nabi dan para rasul melalui firman-firman-Nya. Maka dari itu yang kedua, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang berbuat maksiat. Pada dasarnya, seperti halnya melihat sesuatu yang tidak baik, itu akan mengurangi pahala-pahala puasa. Kemudian dia melakukan misalnya terbiasa untuk gibah, dia tidak mampu menahannya, maka dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ketika hal ini yang dilakukan oleh orang-orang muslim, mereka tidak melihat bahwa pada dasarnya menurut mereka hanya berpuasa saja, karena hal-hal yang seperti inilah yang harus kita hindari. Kemudian hal-hal yang dapat memancing kita berbuat maksiat, kemudian menggibahi orang, mengupat dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Banyak maaf. Semoga Ramadan kita tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.